Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah gunung yang ternyata adalah sebuah kapal? Aneh kan? Hari ini kita akan menelusuri sebuah cerita rakyat yang sangat menarik dari Banten. Tepatnya dari daerah Kramatwatu, Serang. Kisah ini bukan hanya tentang asal-usul sebuah tempat, tapi juga tentang janji, kesuksesan, dan pentingnya mengingat dari mana kita berasal. Bersiaplah untuk terhanyut dalam legenda Gunung Pinang dan kapal yang menjadi bukit. Dahulu kala, di sebuah desa nelayan yang tenang di pesisir Banten, hiduplah seorang pemuda bernama Daman. Ia adalah anak yang baik hati dan sangat berbakti pada ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Setiap hari, Daman bekerja keras membantu ibunya, entah itu mencari ikan di laut atau membantu pekerjaan rumah. Namun, di dalam hatinya yang sederhana, Daman menyimpan sebuah mimpi yang sangat besar. Ia melihat betapa kerasnya kehidupan di desanya, hasil bumi dan laut yang melimpah seringkali hanya dihargai murah oleh para tengkulak yang datang dari jauh. Daman bermimpi, suatu hari nanti ia akan membangun sebuah kapal yang megah dan kuat. Bukan kapal biasa, tapi kapal terbesar yang pernah ada di pesisir itu. Dengan kapal itu, ia ingin membawa sendiri hasil bumi dari desanya, menyeberangi samudera luas, dan menjualnya di negeri seberang dengan harga yang pantas. Ia percaya, dengan cara itu, ia tidak hanya bisa mengangkat derajat keluarganya, tapi juga membantu seluruh warga desa agar bisa hidup lebih sejahtera. Impian itu terus menyala dalam benaknya, menjadi bahan bakarnya untuk bekerja lebih giat setiap hari. Ia tahu, untuk mewujudkan mimpi sebesar itu, ia butuh sesuatu yang istimewa. Maka, dengan tekad yang membara, Daman pun memulai perjalanannya. Ia tahu, untuk membangun kapal yang kuat, ia membutuhkan kayu terbaik. Ia masuk ke dalam hutan lebat yang jarang dijamah manusia, mencari pohon yang tepat. Setelah berhari-hari bergulen, matanya tertuju pada satu pemandangan yang luar biasa. Di tengah hutan, berdiri menjulang sebuah pohon pinang yang begitu besar, tinggi, dan kokoh. Siolila batangnya menyentuh langit. Pohon itu tampak berbeda dari yang lain, memancarkan aura magis yang kuat. Penduduk setempat percaya bahwa itu adalah pohon suci yang dijaga oleh kekuatan alam. Tanpa ragu, Daman mendekati pohon itu. Ia merasa inilah jawaban atas doanya. Saat ia mengangkat kapaknya, bersiap untuk menebang, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara berbisik di telinganya. Suara itu lembut namun tegas, seolah berasal dari angin yang berdesir di antara dedaunan. "Hai anak muda," bisik suara itu. "Aku tahu niat baikmu. Engkau boleh mengambil kayuku untuk membangun kapal impianmu." Daman tertegun, tapi ia tetap mendengarkan. Namun, ada satu syarat. Lanjut suara itu, "Berjanjilah, setinggi apapun engkau terbang nanti, sejauh apapun engkau berlayar, engkau tidak akan pernah melupakan akar asalmu. Ingatlah selalu tanah kelahiranmu ini, dan ibumu yang menantimu di rumah." Daman, dengan hati yang tulus, segera bersumpah untuk memegang janji itu. Ia berjanji tidak akan pernah melupakan Banten dan ibunya. Setelah mengucapkan janji itu, ia pun mulai menebang pohon pinang ajaib tersebut. Ajaibnya, kayu dari pohon itu sangat mudah dibentuk namun luar biasa kuat. Dengan bantuan warga desa yang terinspirasi oleh semangatnya, Daman bekerja siang dan malam. Perlahan tapi pasti, sebuah kapal yang megah mulai terbentuk. Kapal itu begitu indah dan kokoh, lebih besar dari kapal manapun yang pernah mereka lihat. Untuk menghormati asal-usul kayunya yang istimewa, Daman menamai kapal itu kapal Pinang. Kapal itu kini siap mengarungi samudra, membawa harapan Daman dan seluruh desanya. Dengan kapal Pinang yang gagah,
Daman memulai babak baru dalam hidupnya. Ia berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, membawa rempe-rempa, hasil bumi dan kerajinan tangan dari desanya. Ternyata benar, di negeri seberang, barang-barang itu dihargai sangat tinggi. Dalam waktu singkat, Daman berubah dari seorang pemuda desa sederhana menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Namanya terkenal di mana-mana sebagai pemilik kapal pinang yang legendaris, emas dan permata melimpah, dan hidupnya penuh dengan kemewahan. Namun, seperti kata pepatah, kekayaan bisa menjadi ujian hati yang paling berat. Kesibukan mengurus perdagangan membuat Daman lupa waktu. Janjinya untuk segera pulang mulai terkikis oleh gemerlap dunia. Awalnya, ia hanya menunda kepulangannya sebulan, lalu menjadi setahun, lalu bertahun-tahun. Setiap kali teringat ibunya di desa, ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Nanti, setelah urusan ini selesai, atau aku akan pulang membawa lebih banyak harta agar ibu lebih bangga." Ia lupa bahwa yang dirindukan ibunya bukanlah harta, melainkan kehadiran putranya. Suatu malam, saat kapalnya bersandar di sebuah pelabuhan yang sangat jauh, Daman sedang menghitung keuntungannya yang melimpah. Tiba-tiba, sepoi angin malam membawa aroma tanah basah yang entah kenapa terasa begitu akrab. Seketika, ia teringat bisikan gaib di hutan pinang bertahun-tahun yang lalu. "Jangan pernah melupakan akar asalmu." Wajah ibunya yang tua dan penuh harap tiba-tiba muncul jelas di benaknya. Rasa rindu yang luar biasa yang selama ini ia tekan meledak di dalam dadanya. Ia merasa sangat bersalah. Tanpa pikir panjang, ia berteriak kepada seluruh awak kapalnya, "Siapkan kapal, angkat sauh, kita pulang. Kita pulang ke Banten sekarang juga." Perintahnya tegas dan tak bisa dibantah. Kapal Pinang pun segera berbalik arah, membelah ombak menuju tanah kelahirannya. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Daman tidak lagi memikirkan keuntungan atau perdagangan. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal: memeluk ibunya. Setelah berlayar sekian lama, akhirnya dari kejauhan tampaklah garis pantai Banten yang begitu ia rindukan. Hati Daman berdebar kencang. Ia sudah bisa membayangkan betapa bahagianya sang ibu melihatnya pulang. Awak kapal pun bersorak gembira. Namun, saat kapal Pinang semakin mendekati pesisir, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap, dan ombak yang tenang mendadak bergelora dahsyat. Kapal itu tarembang-ngembing dengan hebat. Daman dan para awaknya berusaha keras mengendalikan kapal, tapi seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menarik mereka. Anehnya, kapal itu tidak tertarik ke tengah laut, melainkan didorong dengan kekuatan luar biasa ke arah daratan. Bukan menuju pelabuhan, tapi langsung menuju daratan kering. Semua orang di kapal panik, tapi mereka tak berdaya. Perlahan, kapal Pinang yang megah itu terangkat dari air dan mendarat di atas tanah. Keajaiban tidak berhenti di situ. Begitu kapal itu berhenti, tanah di sekelilingnya seolah hidup. Tanah dan bebatuan mulai bergerak naik, menutupi lambung kapal, akar-akar pohon merambat, dan dalam sekejap mata, rerumputan serta pepohonan hijau tumbuh dengan lebat di atasnya. Kapal Pinang yang besar itu secara ajaib tertutup seluruhnya oleh tanah dan tumbuhan, membentuk sebuah gundukan besar yang menyerupai bukit. Jika dilihat dari jauh, bentuk bukit itu persis seperti kapal yang terbalik. Masyarakat yang melihat kejadian itu dari pantai hanya bisa ternganga, tak percaya. Mereka percaya itulah cara alam menagih janji Daman. Alam menginginkannya untuk pulang selamanya ke tanah kelahirannya, agar ia tidak akan pernah bisa pergi dan melupakan akarnya lagi. Daman yang selamat dari kejadian itu akhirnya mengerti
Ia menerima takdirnya dengan lapang dada. Ia tidak lagi mengejar harta. Sisa hidupnya ia habiskan untuk merawat ibunya tercinta dan menjaga bukit yang terbentuk dari kapalnya itu. Bukit itu hingga kini dikenal oleh masyarakat sebagai Gunung Pinang, sebuah monumen abadi, pengingat janji. Kisah Daman dan Gunung Pinang ini lebih dari sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah pelajaran hidup yang sangat dalam untuk kita semua. Legenda ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengingat asal-usul. Dalam perjalanan kita mengejar mimpi dan kesuksesan, seringkali kita terbawa suasana. Kita mungkin meraih posisi tinggi, harta yang melimpah, atau popularitas. Tapi kita tidak boleh sekalipun melupakan dari mana kita berasal. Siapa yang membesarkan kita? Dan tanah air yang membentuk jati diri kita, orang tua, keluarga, dan kampung halaman adalah akar kita. Tanpa akar yang kuat, pohon setinggi apapun akan mudah tumbang. Keberhasilan yang sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita terbang, tapi tentang seberapa besar manfaat yang bisa kita bawa kembali untuk akar kita. Jadi teman-teman, itulah legenda Gunung Pinang dari Banten. Sebuah cerita yang indah tentang impian, janji, dan kepulangan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Daman. Setinggi apapun pencapaian kita nanti, jangan pernah lupa jalan pulang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.